Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Pada kesempatan kali ini bersama Kak Catur dari Rumah Belajar Offense akan membahas tipe-tipe soal TPS UTBK bagian penalaran umum. Bagi kalian yang belum tahu apa itu penalaran umum, Kakak akan memberikan pengantar secara singkat gambaran dari soal penalaran umum. Soal penalaran umum biasanya nanti dilengkapi dengan wacana ataupun grafik, bahkan bisa gabungan di antara keduanya. Artinya nanti ada wacana yang disertai dengan grafik ataupun tabel. Baik, kemudian ada tiga tipe soal penalaran umum. Tipe yang pertama adalah kesesuaian pernyataan, di mana peserta ujian diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan isi wacana yang disajikan. Kemudian tipe yang kedua adalah penarikan kesimpulan, di mana peserta ujian diminta untuk menyimpulkan suatu pernyataan yang sesuai dengan teks yang ada. Tipe yang ketiga adalah tipe numerik atau hitung-hitungan dasar. Nah, hitung-hitungan dasar ini nanti bisa berupa matematika dasar yang disesuaikan dengan wacana, grafik, tabel, atau soal tersendiri. Sudah cukup jelas ya, teman-teman? Nah, sekarang coba kita mengulik soal TPS UTBK bagian penalaran umum. Kita perhatikan dengan seksama. Ya, di soal penalaran umum nanti ada satu wacana untuk satu soal atau satu soal untuk satu wacana ataupun satu wacana untuk beberapa soal. Soal yang kakak sajikan di sini ya sebuah wacana yang terdiri dari 3 paragraf disertai dengan grafik ya. Oke, perihal tentang apa? Perihal tentang minat baca ke perpustakaan ya. Nah, ada 3 paragraf. Kalau kalian ingin menyimak paragrafnya dengan baik ya, dengan seksama, bisa kalian pause dulu di sini. Oke, sekarang sudah kita mulai membahas soal yang pertama. Nomor 1. Pernyataan di bawah ini yang dapat menjadi penyebab rendahnya minat kunjungan ke perpustakaan di Indonesia sesuai isi bacaan yang tersebut tadi ya, yang di atas, kecuali. Di sini kata dapat itu sudah dikasih caps lock tuh sama si pembuat soal ya. Oke, dikasih penekanan yang dapat. Nah, kita sajikan datanya bersama-sama lagi ya, kita tampilkan wacananya kembali. Ada satu soal, nanti jawabannya itu nanti terfokus ke satu paragraf. Ada juga misalnya satu soal, jawabannya itu tersebar di beberapa paragraf. Coba kita lihat ya, mungkin kalian bagian sudah membaca tadi, sudah menyimak ya. Apakah satu soal ini, di soal nomor 1 ini, jawabannya itu terfokus di sebuah paragraf saja, atau 2 paragraf, atau bahkan 3 paragraf. Nah, kalau kita perhatikan, di sini untuk jawaban nomor 1 ya, bisa kita temukan jawabannya di paragraf pertama, yaitu apa? Nah, di sini ya. Nah, ini selain ya, selain berkompetensi. Nah, selain berkompetensi dengan teknologi digital yang bisa diakses melalui gawai ya, apa sih gawai? Gawai gadget ya, bisa berupa smartphone ya, tablet ataupun laptop. Rendahnya minat berkunjung ke perpustakaan antara lain juga dipengaruhi oleh apa? Oleh belum memadainya akses masyarakat ke perpustakaan. Di sini disebutkan contohnya adalah gini. Mereka yang ingin ke perpustakaan kadang dibuat ribet sendiri oleh perpustakaan di beberapa daerah. Contohnya ya, di kalimat terakhir itu, kalau kalian ingin ke perpustakaan, kalian harus mendaftar dulu sebagai keanggotaan. Jadi nggak bisa seperti kita ke toko buku yang terkenal itu di mall-mall, tinggal masuk, tinggal baca, ya, nggak semudah itu. Nah, itulah yang salah satu yang menjadi penyebab minat kunjungan ke perpustakaan di Indonesia masih rendah. Apakah ada lagi? Ternyata ada, ya, ternyata ada.
yaitu di kalimat pertama paragraf kedua. Nah, selain itu ada kata selain itu berarti kan saling berkesinambungan. Itu apa? Minat baca masyarakat dianggap masih rendah. Nah, ya. Ini aktual sekali ya, hubungan antara minat baca dengan kunjungan ke perpustakaan yang masih rendah. Oke, kita coba kulik jawaban A. Apakah A, tersedianya artikel dan bacaan yang lengkap di internet? Benar, dapat ya. Makin kan kita tahu zaman ini ya makin berkembang sekali internet, semua data itu, semua akses yang kalian butuhkan ada di internet ya, ada di Om Google ya. Nah, jadi benar. Jadi sini makin males, cari aja di internet gitu. Nah, jadi jawaban A dapat. Berarti bukan ya, karena kita yang dicari adalah kecualinya. Apakah B? Rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia. Ada ya. Nah, ini ya. Di kalimat pertama paragraf kedua. Akses internet yang mudah. Bisa ya. Makin mudah akses internet ya, jadi berkesinambungan juga ya, berhubungan, berkaitan dengan jawaban yang A. Apakah D? Persyaratan khusus bagi masyarakat untuk dapat mengakses perpustakaan dengan bebas. Nah, ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan belum memadainya akses masyarakat ke perpustakaan, alias aksesnya dipersulit ya. Harus ada syarat-syarat khusus bagi masyarakat untuk mengakses ke perpustakaan. Berarti D juga bisa. Lantas berarti jawabannya ya, yaitu kurangnya jumlah perpustakaan di Indonesia. Ya, nah ini nggak disebutkan menjadi bagian dari penyebab rendahnya minat kunjungan ke perpustakaan di Indonesia. Nggak ada ngaruhnya ya ini ya. Oke. Jadi kesimpulannya jawaban nomor 1 adalah yang E. Paham ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pernyataan 1, rata-rata durasi membaca sebuah buku. 2, tingkat angka melek huruf di Indonesia. 3, ketegasan pemerintah untuk mewajibkan membaca. 4, rata-rata jumlah buku yang dibaca dalam setahun. Oke. Pernyataan yang dapat menjadi parameter penilaian minat baca di Indonesia sesuai bacaan di atas adalah apa? Oke, kita lihat. Kita tampilkan lagi ya wacananya, apakah dia tersebar atau difokus di sebuah paragraf saja. Ya, kalau kalian sudah simak tadi bacaannya, ternyata untuk nomor 2 ini cukup mudah ya. Dia hanya terfokus di paragraf keberapa? Paragraf ke-2 ya, yang menjadi parameter bahwa penilaian minat baca di Indonesia itu masih rendah. Apa saja? Apakah statement nomor 1, rata-rata durasi membaca sebuah buku ya, kata kuncinya adalah durasi. Nah ini ya, rendahnya minat baca di negeri ini juga tercermin dari kebiasaan membaca buku di masyarakat. Oke, walaupun angka melek huruf di Indonesia telah mencapai 93%. Ada kata walaupun berarti nggak ngaruh ya, bahwa angka melek itu nggak ngaruh. Oke, apa saja? Nah ini yang menjadi parameter. Rata-rata lama membaca buku. Nah ini rata-rata lama membaca buku. Nah ada parameternya di sini, ada perbandingannya, yaitu perbandingan dengan negara-negara tertentu ya. Bahkan gak usah jauh-jauh ke Jepang ataupun Amerika, dengan Thailand sendiri kita masih kalah ya. Rata-rata lama membaca buku, berarti nomor 1 termasuk ya, nomor 1 termasuk. Nah terus nomor 2 gak ngaruh tadi ya, walaupun angka meleknya sudah tinggi. Oke, terus apalagi di sini? Nah ada lagi di sini, rata-rata apa? Rata-rata jumlah buku. Di sini rata-rata membaca penduduknya ya kurang dari, sangat miris sekali kalau kita baca di sini
itu apa? Kurang dari satu judul buku per tahun. Tapi itu rata-rata ya, karena kan nggak bisa disamakan secara general ya, tapi ini hanya sifatnya rata-rata. Oke, rata-rata jumlah buku yang dibaca oleh penduduk Indonesia itu kurang dari satu judul buku per tahun. Berarti yang nomor 4 benar. Oke, ya. Jawabannya 1 dan 4. Oh ya Kak, yang ketiga bisa nggak ketegasan pemerintah untuk mewajibkan membaca? Nah, ini ketegasan pemerintah sebagai apa ya? Solusi ya, solusi dari rendahnya minat baca yang ada di Indonesia. Jadi apa dulu penyebabnya pemerintah akan melakukan ketegasan pemerintah mewajibkan membaca buku ya, karena minat bacanya masih rendah ya. Jadi nomor 3 itu hanya solusi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4 kita temukan ada di mana? Di C. Iya, C. Berikutnya nomor 3. Apabila mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Indonesia adalah sarjana, maka simpulan yang paling tepat sesuai bacaan di atas. Ya, ini harus disesuaikan ya. Kalian diminta untuk menyimpulkan suatu pernyataan tadi yang sudah Kakak sebutkan tadi dari pengantarnya ya. Oke, tapi harus sesuai dengan isi bacaan di atas. Oke, Kakak tampilkan lagi ya. Apakah ini juga tersebar seperti nomor 1 di beberapa paragraf atau fokus di sebuah paragraf saja? Ternyata di sini fokus di satu paragraf saja, yaitu apa? Paragraf yang pertama. Ya, apabila tingkat pendidikan masyarakat Indonesia adalah sarjana, ya, sarjana. Maka apakah A? Tingkat intelijensia Indonesia semakin tinggi. Ya memang, tapi kan nggak sesuai dengan isi wacana yang di atas, ya. Apakah B? Tingkat kunjungan ke perpustakaan Indonesia makin tinggi? Benar, ya. Oke. Kalau kita belum puas, kita kulik jawaban C, D, dan E. Apakah pengguna internet untuk akses informasi semakin berkurang? Apakah D, pengguna internet akses informasi semakin meningkat? Walaupun C dan D ini kontradiktif ya pernyataannya, tapi dia tidak sesuai dengan isi wacana. Apakah E, angka melek huruf di Indonesia dapat mencapai 100%? Nggak sesuai ya. Jadi yang sesuai adalah yang mana? Yang B, yaitu tingkat kunjungan ke perpustakaan di Indonesia makin tinggi. Coba kita cari ya, ada di mana? Ya, ada di paragraf pertama ya, ada di paragraf pertama. Oke, ya ini. Jika dicermati ya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, nah, maka semakin besar pula intensitas kunjungan ke perpustakaan. Oke, ya, itu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Pernyataan yang dapat menguatkan bahwa minat baca di Indonesia itu masih rendah. Kecuali, coba yuk kalau kita lihat tanpa membuka wacananya dulu ya. Oke. Memang ada beberapa trik ya dan tips untuk melihat atau untuk menjawab soal TPS ini. Pertama, misalnya kita nalar dulu nih ya tanpa melihat wacana gitu ya. Nanti kalau misalnya masih menemukan kebingungan, kita lihat lagi wacananya. Karena kan kalau TPS ini ya, durasi itu sangat berpengaruh ya, durasi sangat berpengaruh. Ya, apakah A? Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar pula intensitas kunjungan ke perpustakaan. Nah, ini kan hubungannya dengan minat baca ya. Oke, jadi kita tahan dulu untuk jawaban A. B. Setiap 3 dari 4 responden menilai minat baca, terutama di kalangan remaja, itu masih rendah. Apakah C? Rata-rata lama membaca buku warga Indonesia hanya 6 jam per minggu. Apakah D? Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia
memiliki minat baca yang serius. Oke. Yang E, rata-rata membaca buku penduduk Indonesia kurang dari satu judul per tahun. Nah, ada kalimat yang bisa menguatkan bahwa minat baca di Indonesia itu masih rendah. Nah, coba kita lihat wacananya kembali ya. Nah, yuk. Ada misalnya kita yakin nih untuk beberapa opsi yang yakin bisa kita ini dulu ya, kita kita simpan dulu jawabannya. Contohnya misalnya yang E, rata-rata membaca buku penduduk Indonesia kurang dari satu judul buku per tahun. Benar ya? Nah ini nih, kurang dari satu judul buku per tahun. Berarti yang E bukan jawabannya ya. Ini kan bisa menguatkan ya. Oke. Apakah D, hanya satu dari 1.000 orang Indonesia memiliki minat baca yang serius? Kita temukan lagi di sini. Hanya satu dari 1.000 orang di Indonesia memiliki minat baca yang serius. Kan berarti angka rasio yang sungguh sangat miris ya. Apakah C, rata-rata lama membaca buku warga Indonesia hanya 6 jam per minggu bahkan ya. Bisa dibayangkan satu minggu itu ada 7 hari ya. Terus alokasi waktunya hanya 6 jam. Berarti kan perharinya kurang dari 1 jam ya. Kurang dari 1 jam. Berarti benar ya, ini rata-rata lama membaca buku warga Indonesia hanya 6 jam per minggu. Berarti bisa menguatkan. Apakah B, setiap 3 dari 4 responden menilai minat baca terutama di kalangan remaja itu masih rendah? Kita lihat. Wah, ternyata benar ini. Setiap 3 dari 4 responden menilai minat baca terutama di kalangan remaja itu masih rendah. Oke, ya. Berarti B, C, D, E bisa menguatkan pernyataan bahwa minat baca di Indonesia itu masih rendah. Berarti A dong, Kak. Kenapa jawaban A ya? Karena di sini kalau A ini konteksnya kunjungan ke perpustakaan, bukan minat baca. Jadi untuk nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 5 sekarang. Jika responden SLTP ya, atau SMP dan diploma digabungkan, maka persentase responden yang pernah berkunjung ke perpustakaan itu sebesar berapa? Coba kita lihat ya. Nah, ini ada datanya ya. Ditampilkan dalam sebuah grafik ya. Kita fokusnya ke SMP atau SLTP dengan diploma ya. Yang pernah itu dicirikan dengan warna kuning muda ya, dengan warna kuning muda. Oke. Nah, maka di sini antara SMP sama apa? SMP sama diploma ya. SMP sama diploma. Kita cari rata-ratanya. Nah, ingat rata-rata ya, rata-rata di antara dua data ya. Rata-rata SMP, untuk SMP berapa? 50%. 50%. 50% ditambah untuk yang diploma 80%. Karena ada dua data, berarti kita bagi dengan 2. Kita jumlahkan ya, 50 tambah 80 adalah 130. 130% dibagi 2. Maka kita dapatkan jawabannya adalah iya, 65%. Jawabannya adalah yang C. Cukup mudah ya. Ya, lanjut. Tambah semangat ya. Kalau makin soalnya makin ternyata gak sesulit yang dibayangkan. Nomor 6. Analisis numerik. Nah, inilah tipe yang ketiga, yaitu numerik. Analisis numerik yang salah berdasarkan isi bacaan di atas apabila hasil survei dapat mempresentasikan kondisi real secara global, secara keseluruhan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini sudah hubungannya dengan hitung-hitungan. Oke. Ya, alhamdulillah ini sudah disajikan dalam
paragraf ketiga sudah kakak tampilkan. Yuk, analisis numerik yang pertama. 16,8 juta jiwa masih belum dapat membaca jika jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa. Jika kita lihat ya, nah ini berarti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan angka melek. Kita lihat datanya angka melek ada di mana ya. Nah ini tadi di sini angka melek ya. Angka melek di Indonesia itu telah mencapai 93%. Artinya yang belum dapat membaca sisanya yaitu sebesar 7%. Ya, coba kita analisis ya. Jawabannya, oke. Berarti yang belum dapat membaca berapa tadi? Yang belum dapat membaca sebesar 7%. Nah, 16,8 juta jiwa masih belum dapat membaca. Coba kita cek ya. Kita misalkan saja sebagai si X ya. X 7%. 7% artinya apa? Artinya 7 per 100 dikali 240 juta. 240 juta ya. Oke. Maka hasilnya kita dapatkan ya, kita kalikan ya nanti ya, 7 kali 240 juta dibagi 100, atau itu 02 nya ya, antara yang di atas sama di bawah bisa kita hilangkan dulu ya. Nah ini kita hilangkan ya, kalikan 7 dengan 24 saja. 7 dengan 24 dikalikan berapa? 168. 168, nolnya sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata di sini sebesar 16.800.000 16.800.000 ya jiwa di Indonesia masih belum bisa membaca. Benar ya? Kalau kita jadikan penulisannya dengan 16,8 juta. Oke, benar. Yang B, hanya 240.000 orang di Indonesia dikategorikan serius dalam membaca jika jumlah penduduk Indonesia itu 240 juta jiwa. Tadi rasionya berapa? Rasionya katanya 1 dari 1000 ya, 1 dari 1000. Bisa kita lihat di mana ya. Oke, ini hanya 1 dari 1000 orang di Indonesia memiliki minat baca yang serius. Oke, artinya yang serius ya. Sebesar kakak tuliskan saja misalnya X ya. Rasionya tadi berapa rasionya? 1 per 1000. 1 per 1000 dari 240 juta. Ya, 03 nya hilang ya. Ternyata benar, ada berapa? 240.000. Benar ya untuk jawaban B ya. Yuk, yang C kita lihat. Rata-rata lama membaca buku orang di Indonesia itu kurang dari 1 jam dalam sehari. Oke, kurang 1 jam dalam sehari. Tadi sudah ada ya datanya ya, bahwa katanya dalam 1 minggu ya rata-rata itu hanya 6 jam. Nah, jadi sini kita lihat rata-rata perharinya ya. Untuk yang C ya. Nah, rata-rata perharinya katanya hanya 6 jam ya, 6 jam kita bagi dengan 7. Kenapa 7? Karena 7 hari. 6 per 7. 6 per 7 jam. Nah, kita bandingkan 6 per 7 sama 1, besaran mana? Besar 1. Jadi 6 per 7 itu kurang dari 1. Benar ya. Yang C benar. Coba kita lihat yang D. Bagi orang Amerika Serikat, rata-rata mereka bisa menyelesaikan membaca buku 2 judul dalam 1 bulan. Datanya di mana ya? Oke. Kita lihat di sini ya. Kita sorot lagi. Nah, ini. Sementara orang Amerika sebanyak 20 sampai 30 judul buku per tahun. Ini diminta adalah rata-rata dalam sebulan.
Oke, itu artinya ya, satu tahun ada berapa bulan? Satu tahun ada 12 bulan. Ya, satu tahun ada 12 bulan. Artinya, orang Amerika jika bisa dikatakan bisa menyelesaikan membaca buku 2 judul dalam setahun, ya, itu artinya dalam satu tahun, nah, dalam satu tahun itu harus memenuhi ya, harus memenuhi, karena ini minta adalah berapa nih? 2 judul ya, 2 judul. Nah, harus memenuhi 2 kali 12 bulan. Berapa? 24 judul. Kita lihat, apakah 24 itu terletak di antara 20 sampai 30? Benar, ya. Karena kan di sini datanya 20, ya. Kakak tuliskan saja sebagai X, ya. X itu terletak di antara 20 sampai 30. Nah, dalam satu tahun harus memenuhi 2 kali 12 bulan, yaitu 24 judul buku dalam setahun. Bisa? Bisa. Karena kan 24 itu terletak di antara 20 sampai 30. Nah, coba kita lihat yang E. Bagi orang Jepang, rata-rata mereka bisa menyelesaikan membaca buku 2 judul dalam sebulan. Artinya orang Jepang ya harus 24 judul juga ya, sama seperti data yang D. Tapi ternyata orang Jepang itu dalam setahun hanya mencapai 10 sampai 15 judul buku. Artinya untuk mencapai target 24 judul buku dia belum bisa ya. Oke, jadi analisis numerik yang salah adalah yang E. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 7. Nah, nomor 7 di sini mungkin nggak ada hubungannya dengan wacana di atas ya. Yang tadi kakak bilang ada soal numerik yang nggak harus berhubungan dengan wacana. Nomor 7. Kuntoro meminjam sebuah buku dari perpustakaan dengan lama peminjaman 6 hari. Setelah ia lihat jumlah halaman buku dan membaginya dengan rata-rata per hari, rencana awal ia membaca 20 halaman setiap hari. Jika pada hari ketiga dan keempat dia tidak membaca buku karena kesibukan yang lain, maka berikut perbandingan yang tidak tepat dari jumlah buku yang dibaca pada hari kelima dan keenam. Apabila jumlah halaman per hari terbaca harus bulat, bilangan bulat, dan dia harus mengembalikan buku pada hari ke-6. Jadi maksud dari pembuat soal ini, kita harus dibawa ke alam pemikiran si Kuntoro ya. Jadi kita harus ada merunut waktunya. Pertama mungkin dia datang dari rumah ke perpustakaan, terus pas di perpustakaan dia melihat, oh jumlah halamannya sekian. Nah, saya harus meminjam dalam 6 hari dan saya harus membagi rata perharinya tuh berapa jumlah halaman yang dibaca. Oke. Nah, terus dia sudah merencanakan, oh ya, saya sudah melihat nih jumlah bukunya. Berarti saya membaca buku perharinya harus 20 halaman. Ya, itu katanya di sini. Rencananya dia harus membaca 20 halaman. Itu artinya jumlah total halaman ya. Jumlah total halamannya berapa? Nah, kita jawab di sini. Artinya ya, jumlah halaman sesuai rencana adalah 6 kali 20 sama dengan 120 halaman. Nah, ternyata di hari ketiga dan keempat dia tidak membaca ya, karena kesibukannya lain. Artinya di sini ya hari pertama kedua dia sudah membaca ya, sudah membaca. Oke. Jadi di sini ya kakak buatkan tabel saja ya. Ini hari ya, ini hari, ini jumlah halaman. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6.
Hari pertama 20 halaman, hari kedua 20 halaman, hari ketiga tidak membaca ya. Oke, tulis aja 0, hari keempat juga 0. Hari kelima dan keenam, nah kita lihat di sini. Ternyata realitanya dia tidak sesuai dengan kenyataan atau rencana di awal ya. Maaf, jadi realitanya nggak sesuai dengan rencana di awal. Tadinya dia pengen rata-rata nih perharinya 20, ternyata karena hari ketiga keempatnya apa libur, ya berarti harus ada perubahan jumlah membaca buku di hari kelima dan keenam. Hari kelima dan keenam kita tuliskan saja sebagai X dan Y. Nah, udah. Oke. Jadi totalnya kan 120 halaman. Halaman yang sudah dibaca di hari pertama kedua ada 40 halaman. Jadi sisa halaman ya sama dengan 120 dikurang 40 sama dengan berapa? 80. Nah, perbandingannya di sini yang diminta adalah X banding Y. Cara mudahnya adalah kalian cukup jumlahkan saja total angka perbandingan di sini. Nah, nanti 80 ini habis dibagi nggak dengan total jumlah angka dari A sampai E? Contohnya seperti ini. 3 tambah 5, 3 tambah 5 adalah 8. Apakah 80 bisa dibagi 8? Bisa, ya. Berarti ini mungkin, ya, mungkin. Artinya kalau kakak ambil satu contoh saja, ya, misalnya gini. 3 banding 5, 3 banding 5. Berarti kan kalau X-nya ya sama dengan 3 per total angka perbandingan berapa? 3 tambah 5, 8. Sama dengan dikali 80 sama dengan 80 bagi 8, 10 kali 3, 30. Nah, ya intinya sih di sini di penyebutnya 80 bisa dibagi 8. Karena yang diminta harus bulat ini. Yang B coba kita lihat. Yang B di sini 3 banding 1. Artinya kalau 3 tambah 1 sama dengan 4, 80 bisa dibagi 4? Bisa. Yuk, yang C 9 tambah 1 sama dengan 10. 80 bisa dibagi 10? Bisa, ya. Oke. Yang D 3 tambah 4. 3 tambah 4 adalah 7. 80 habis dibagi 7? 80 habis dibagi 7? Tidak ya, tidak habis. Masih ada sisa. Oke, kalau belum puas yang terakhir yang E 1 tambah 15, 16. 80 bisa atau habis dibagi 16? Habis dibagi. Maka kita simpulkan adalah yang D. Ya, itu ya teman-teman semua. Kita lihat nomor 8. Jika tahun 2000 adalah puncak dari jumlah kunjungan ke perpustakaan terbanyak dan semakin menurun secara parabolik. Nah, secara parabolik. Secara parabolik sampai tahun 2021 yang hampir mendekati 0 katanya. Maka grafik yang dapat mewakili keadaan tersebut adalah apakah A, B, C, D, atau E. Kalau A, ini grafiknya namanya grafik linear. Ya. Yang E juga linear. Kalau yang E konstan, ya. Nah, yang parabolik itu yang C dan D. Di sini sudah ada kata kuncinya bahwa 2021 ya, itu menurun ya, hampir mendekati 0. Dan 2000 itu adalah puncak dari kunjungan ke perpustakaan dan sifatnya harus parabolik. Mungkin ini masih dilanjutkan lagi ya grafiknya ya. Nah, masih harus dilanjutkan lagi ke bawah. Nah, inilah bentuk kurva parabolik di tahun 2020 ini sebagai puncaknya terus menurun. Ya, jadi di sini kita dapatkan jawabannya adalah yang C. Cukup sekian penjelasan dari kakak TPS penalaran umum. Ini baru 50% ya teman-teman ya dari total soal TPS penalaran umum.
Terima kasih, selalu semangat, bahagia, dan tetap jaga kesehatan buat diri pribadi dan juga buat orang-orang di sekitar kalian. Mudah-mudahan dari penjelasan kakak ini kalian bisa memahami, dan jika ingin lebih paham lagi ya, nggak hanya TPS penelaran umum, ada juga mungkin nanti ada TPS pengetahuan kuantitatif ya, terus pemahaman bacaan dan menulis, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Kalian bisa bergabung di rumah belajar offline, nggak nyesel loh, bener ya. Oke, ikuti jejak-jejak sukses dari kakak-kakak kelas kalian ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.